أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, bapak, ibu, dan para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, apabila kita bersyukur kepada Allah di kesempatan petang hari ini, di hari Jumat akan ganjil biiznillah, kita bisa bertemu kembali di majelis, di antara majelis-majelis ilmu dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya. Dan kita berharap apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulai ini benar-benar dicatat sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi pembela hujah kita semuanya yaumul qiyamah. Allahumma. Melanjutkan dari pembahasan Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga syarahnya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan kali ini kita masih melanjutkan kaitan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah Ta'ala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang sudah disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, di surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengaku mengklaim mencintai Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, ya, maka Allah pun akan mencintai kalian. Inilah pembahasannya, insyaallah disertai tambahan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sehingga dikumpulkan menjadi tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW. Ya, bagi yang punya kitabnya dari halaman 166 ya dan seterusnya. Dimulai dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah bila mengatakan fa innar rasula ya'muru bima yuhibbullaha aw bima yuhibbullahu wa yanha amma yubghiduhullah wa yaf'alu ma yuhibbuhullah wa yukhbiru bima yuhibbullaha at-tasdiqa bihi, faman kana muhibban lillahi lazima an yattabi'a ar-rasula fa yusaddiqahu bima akhbar wa yuti'ahu fima amar wa yata'assa bihi fima fa'al wa man fa'ala hadza faqad fa'ala ma yuhibbuhullah fa yuhibbuhullah. Inilah pembahasannya dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan setelah membawakan tadi ayat 31 dari surat Ali Imran, yaitu fa innar rasul, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muru bima yuhibbuhullah. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tidaklah beliau memerintah kecuali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha amma yubghiduhullah, dan tidaklah beliau melarang kecuali apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dari 166, 167 sampai 168. Sekali lagi, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau tidaklah memerintah kecuali yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang Allah cintai, dan tidaklah beliau melarang kecuali apa yang Allah benci. Maka ikutilah, ya, wa yaf'alu ma yuhibbuhullah, ya, berarti kerjakanlah, dan beliau tidaklah mengerjakan kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Dan beliau yukhbir bima yuhibbuhullah at-tasdiq bihi, dan beliau tidaklah mengabarkan sesuatu kecuali kabar itu yang dicintai oleh Allah dan wajib untuk tasdik, untuk membenarkannya.
Faman kana muhibban lillah lazima ayyattabi'ar rasul. Siapa yang yaitu mencintai Allah, maka wajib harus dia mengikuti Rasulullah SAW. Tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Maka siapa yang mengaku mencintai Allah belum dikatakan cinta sampai dia benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian kalau ditanya lagi, kenapa harus mengikuti Nabi? Karena beliau itu tidaklah memerintah kecuali yang Allah cintai, dan beliau tidak melarang kecuali yang Allah benci, dan beliau tidak melakukan sesuatu kecuali yang Allah cintai, dan beliau tidaklah mengabarkan sesuatu kecuali yang Allah cintai, dan itu wajib kita membenarkannya. Ya, maka lanjutannya, maka wajib kita mengikuti Rasulullah SAW, dan di antara tanda kita mengikuti Rasul adalah kita harus fayusaddiqahu fima akhbar, harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Semua yang Rasulullah kabarkan yaitu semuanya pasti benar, ya pasti benar, dan kita wajib membenarkannya, mengikuti jika itu perintah dan meninggalkan jika itu larangan, dan harus diyakini benar adanya. Ya, tidaklah wa man asdaqu minallahi haditsa, atau seringkali kita mendengarkan di khutbatul hajah, khairul kitab wa khairul kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik kitab adalah kitabullah, dan sebaik petunjuk adalah ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidaklah berkata kecuali ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga juga kewajiban kita adalah yuti'ahu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, wa yata'assa bihi fima fa'al, dan mengikuti ittiba terhadap apa saja yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, atau dikenal dengan ittiba'us sunnah. Kita wajib mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diingat, mengikuti sunnah ini bukan sunnah secara fikih, tapi sunnah secara jalan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akidah, ya ibadah, ya muamalah, ya semuanya. Bukan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sehingga banyak orang meninggalkan, dikira sunnah itu adalah sunnah dalam ilmu fikih. Bukan. Sunnah ini dimaksud adalah jalan hidup Nabi SAW, dan itu merupakan ya akidah kita. Ya, wa man fa'ala hadza faqad fa'ala ma yuhibbuhullah fa yuhibbuhullah. Maka siapa yang melakukan hal ini semuanya, dia telah melakukan apa yang mendatangkan cinta Allah, dan Allah pasti mencintai. Ini kaitannya dengan pembahasan yang lalu, yaitu bahwasanya di antara tanda-tanda mencintai Allah adalah, atau ciri-ciri orang yang mencintai Allah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, bahkan mengutamakan cinta Allah dan cinta Rasul daripada yang cinta segala-galanya. Nah, disinilah pembahasannya ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dari catatan kaki halaman 168, catatan kaki nomor 1, ketika beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah tidaklah memerintah kecuali yang Allah cintai. Ini harus kita yakini, bahwasanya tidaklah Rasulullah tetap berucap pasti itu baik, dan tidaklah beliau berucap jika itu perintah pasti mengandung manfaat, dan tidaklah beliau melarang kecuali di situ pasti mengandung yang mudarat. Apa yang beliau lakukan pasti itu dicintai oleh Allah. Yang seandainya itu tidak dicintai, pasti turun wahyu untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk menegur, dan beberapa ayat yang turun untuk menegur Nabi SAW, seperti surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yaitu ketika Nabi bermuka masam dan berpaling ketika datang kepada beliau seorang yang buta. Ya, ini membuktikan bahwasanya Nabi benar-benar Rasul yang diutus. Beliau adalah Nabi ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun benar-benar keluar dari ucapan beliau kata-kata yang mulia, dan itu tidak mungkin kecuali dari ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dijelaskan far rasulu ma'sumun fi ma yuballighu anillah. Penjelasannya, apa yang beliau sampaikan dari Rasulullah SAW, apa yang beliau ajarkan, ya apa yang beliau katakan, itu semuanya adalah maksum. Ya, semuanya itu terjaga, tidak mungkin salah. Rasul itu maksum fima yuballighu anillah. Apa yang disampaikan Rasul itu maksum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihi bi syai' min indih. Tidaklah Rasulullah menyampaikan sesuatu itu dari beliau sendiri.
Ya, beliau tidaklah menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tadi disebutkan di surat An-Najm, yaitu ayat 3 dan 4. Fa huwa ma'sumun fir risalah wa tabligh. Maka apa yang beliau sampaikan itu adalah maksum, terjaga, ya, terlepas dari kesalahan, kekurangan, semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan begitulah yang Rasulullah SAW sampaikan. Itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril jika itu Al-Quran, ya, jika itu wahyu hadis, ya, itu bisa jadi, ya, Allah memberikannya langsung, yaitu berupa wahyu, ya, berupa lewat mimpi, ya, atau kadang melalui malaikat Jibril dan seterusnya. Dari cara-cara wahyu turun kepada Nabi SAW. Jadi benar-benar beliau maksum fir risalah wa tabligh. Ya, beliau terjaga dari kesalahan, dari kekurangan, bahkan dari menyembunyikan sesuatu dari apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau ajarkan. Falidzalika kana ittiba'u alamatan ala mahabbatillah. Oleh karena itu, mengikuti beliau adalah tanda di antara tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kalau kita tanya, ya, kenapa kita mengikuti Rasul? Karena tidaklah beliau menyampaikan, memerintahkan kecuali, ya, benar. Apa yang beliau sampaikan itu pasti semuanya benar. Jika itu dari Al-Quran, ya, itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan semuanya sudah terbukukan. Dan juga hadis-hadis sahih, selama itu hadis sahih dari Bukhari, Muslim, kemudian dari kitab Sunan, ya, kitab yang lainnya dari kitab Musnad, selama itu hadisnya sahih, maka, ya, pasti benar. Maka mengikuti Nabi itu adalah tanda mencintai Allah. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kembali ke ayat tadi. Ya, maka sebaliknya, orang-orang yang enggak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka berarti itu, ya, bukan tanda mencintai, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahu la ya'mur illa bima amara Allah bih. Karena Nabi itu adalah memerintah kecuali yang Allah perintahkan. Wa la yanha illa amma nahallahu anhu. Tidaklah Nabi melarang kecuali memang yang Allah larang. Benar-benar, ya, dari Allah, ya, langsung kepada Nabi SAW. La yaf'alu dzalika li hawa nafsi. Tidaklah Nabi melakukan hal itu dengan hawa nafsunya, ya, au li aghradihi, atau karena tujuan-tujuan yang muncul dari Nabi SAW. Tidak. Wa innama huwa kulluhu lillah. Ya, tidaklah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di surat Al-An'am 126, 123, 162, 162, 163. Katakanlah, wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ya, kemudian penyembelihanku, hidupku, ya, matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan, wa ana awwal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali, ya, berserah diri kepadanya. Nah, maka di sini banyak riwayat-riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah itu benar-benar maksum dari apa yang beliau sampaikan, benar-benar itu dari Allah, bukan dari hawa nafsu Nabi, bukan dari tujuan-tujuan Nabi, tapi benar-benar wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang beliau sampaikan itu benar semuanya, dan semuanya sudah tersampaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi sudah mengajarkannya, dan tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi sudah, ya, melarangnya. Banyak riwayat yang menyebutkan hal itu, atau semuanya di ayatnya. Maka jika ini dicatat tambahannya di surat Al-Maidah ayat 67. Qala Allah Ta'ala, sekali lagi Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul, Allah menyeru, wahai Nabi, wahai Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, balligh ma unzila ilaik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Ya, ini perintah Allah kepada siapa? Nabi. Apakah mungkin Rasulullah tidak mentaati perintah Allah? Tidak mungkin. Karena Rasulullah adalah orang paling takut kepada Allah, orang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah. Tidak mungkin ketika Allah memerintahkan balligh ma unzila ilaik, namun Rasulullah tidak menyampaikannya, atau bahkan kelewatan yang baru ditemukan di zaman belakangan. Ya, ada syariat yang belum
tersampaikan oleh Nabi sehingga baru ditemukan, baru kemudian dilakukan, diamalkan oleh umat Nabi yang jauh ya hidupnya dari Nabi SAW. Ya, padahal di sini baligh ma unzila ilaik, yaitu sampaikanlah ya apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jika engkau tidak menyampaikannya, jika engkau tidak melakukannya, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah, tidak menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan, dan itu mustahil. Ya, sekali lagi Rasulullah tidak mungkin berkhianat. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan syariat sedikit pun. Semuanya sudah dijelaskan. Ya, sering ungkapan dari para ulama yaitu tarokana 'alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu annaha illa halik. Ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu asar. Jadi sungguh Rasulullah telah meninggalkan kita semuanya dalam keadaan ya sangat jelas terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidaklah yang menyimpang dari itu kecuali binasa. Ya, lanjutan ayat tadi, wallahu ya'simuka minal nas. Allah benar-benar menjagamu ya dari ya apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah benar-benar menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak ya menunjuki atau tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Sekali lagi itu di surat Al-Maidah ayat 67. Ya, ayat ini sekali lagi perintah kepada Nabi, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik. Apakah Nabi sudah menyampaikan? Ya sudah. Dalam haji wada ya di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di tahun yang mulia, beliau sudah menyampaikan. Aballaghtu, ya bertanya kepada para sahabat, ya apakah aku sudah menyampaikan? Sudah ya Rasul. Bahkan diulang-ulang. Ya, jadi dipertegas dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ya ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini atmamtu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai ya agama kalian. Maka di sini kita nukilkan perkataan para ulama, di antaranya adalah perkataan Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan yaitu minallahi azza wa jalla risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Jadi benar-benar Rasul itu sudah balaghul mubin, sudah benar-benar menyampaikan seterang-terangnya. Ini harus kita yakini, ini sebagai akidah. Maka mau ibadah ya seperti apapun, mau ibadah ringan bahkan ibadah yang berat, pasti sudah Rasulullah ajarkan. Bahkan sampai urusan kamar mandi, ya urusan adab-adab masuk kamar mandi itu sudah Rasulullah sampaikan. Bahkan para ulama mengatakan atau menukilkan penjelasan atau ucapan dari para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah mengatakan, laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahaihi ya fis samai illa dzakarna minhu ilman. Sungguh Rasulullah telah wafat, dan tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Rasulullah telah menyebutkan hal itu kepada kami ilmunya. Ya, berarti sampai sedetail itu. Kembali ke perkataan Imam Zuhri tadi, minallahi risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Itu harus dihafalkan ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar muslim. Muslim itu adalah istislamulillah bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah, atau istislamulillah wal inqiyadu lahu bi ta'ah wa tauhid. Jadi kita harus benar-benar tunduk berserah diri kepada Allah, mentauhidkannya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Kembali minallahi risalah, dari Allah sumbernya semua ilmu tadi, semua wahyu tadi, dan tugas Rasul adalah menyampaikannya, dan sudah Rasulullah terangkan, jelaskan semuanya, yang halal yang haram. Ya, demikian juga kewajiban kita hanyalah tunduk patuh berserah diri terhadap ya apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang beliau sampaikan berupa kabar kita benarkan, dan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, jalan hidup beliau, baik itu akidah, ibadah, muamalah, baik itu keyakinan, perkataan, perbuatan, dan itulah yang diperintah. Ya, di surat surat Al-Hasyr ayat 7, qala Allah Ta'ala di bagian akhir, wa ma ataakumur rasul
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Maka semudah itu, ya. Demikian juga sabda Nabi yang lain itu menunjukkan motivasi buat kita, dorongan agar yang mengikuti sunnah Nabi SAW, taat kepada beliau. Sampai-sampai bila mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, ya, semua umat itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang enggan itu? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhul jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku itulah yang masuk surga, dan siapa yang bermaksiat menentangku maka itulah orang-orang yang enggan. Ya, kembali, jadi ini bukti juga bahwasanya dalil, ya, ini bukti dan juga dalil bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya Rasul itu apa? Belum menyampaikan risalah secara utuh sempurna. Ada sesuatu yang ketinggalan. Sekali lagi, inilah yang dianggap, ya, bagian dari amalan-amalan yang kita sebut yaitu amalan bid'ah, dengan anggapan kan ini baik, walaupun memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak, kaidahnya adalah semua dari A sampai Z semuanya sudah detail dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah sudah mengamalkan perintah dari Allah, baligh ma unzila ilaih, sampaikanlah apa yang turun kepada, ya, dan semuanya telah disampaikan. Demikian juga tadi ungkapan dari atau penjelasan asar dari sahabat Abu Dzar, ya. Beliau mengatakan tadi, tidaklah Rasulullah wafat, ya, kemudian meninggalkan kami kecuali burung yang sedang mengepakkan sayapnya itu, ya sudah jelaskan ilmunya. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab para ulama seperti kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Salasah, yaitu la khaira illa dalla al-ummata alaih, tidaklah kebaikan kecuali pasti sudah Rasulullah sampaikan, dan tidaklah syarra illa hadzara al-ummata minhu, dan tidaklah keburukan kecuali Rasulullah sudah mengingatkannya. Jadi sampai gambarannya, tidaklah burung mengepakkan sayapnya kecuali sudah ada, ya, ilmunya. Jadi sudah benar-benar Rasulullah jelaskan sejelas-jelasnya. Ya, kemudian kita nukilkan di sini banyak riwayat dari para sahabat, ya, di antaranya tadi dari Abu Dzar al-Ghifari atau dari Abu Darda radhiyallahu anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fis sama ta'irun yatiru bi janahihi illa dzakara lana minhu ilman, yang mirip dengan ungkapan dari sahabat Abu Dzar. Sungguh Rasulullah telah meninggalkan kami, dan tidaklah di langit seekor burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan kepada kami ilmunya. Ya, bahkan tidaklah jalan yang menunjukkan ke surga, pasti Rasulullah sudah menjelaskannya, dan tidaklah jalan yang menggiring kepada neraka kecuali Rasulullah sudah menerangkannya, sudah memperingatkannya. Ya, inilah yang harus kita yakini. Maka agama telah sempurna, yang tidak ada di zaman Nabi, ya, tidak kita lakukan. Kenapa? Itu berarti kita tidak mencintai, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kembali. Kemudian dijelaskan yang dari poin Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya Nabi itu maksum fima yuballighu anillah. Apa yang Rasulullah sampaikan itu maksum, benar adanya, dari A sampai Z sudah diterangkan semuanya. Tidak ada yang luput sedikit pun. Sekali lagi, tidaklah kebaikan kecuali Rasulullah sudah menerangkannya. Tidaklah keburukan kecuali Rasulullah sudah memperingatkannya. Ya. Amma ghairu Rasul fayumkin an ya'mura bi ghairi ma ya'murullah bih. Ya, adapun selain Rasul, ya, mungkin dan memungkinkan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Itu selain Nabi, mungkin menyampaikan sesuatu keliru, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah adalah maksum, terjaga. Ya, wa yanha an ghairi ma naha Allahu anhu, dan mungkin selain Rasul untuk melarang sesuatu yang memang tidak dilarang oleh Allah. Salah, keliru, bisa jadi. Ya, adapun Rasul tidak. Wa yakunu hadza li gharadin min aghradihi wa li syahwatin min syahawatihi, atau bisa jadi dari tujuan-tujuan niatnya atau dari syahwat-syahwat, ya, hatinya atau hawa nafsunya. Amar Rasul fahuwa ma'sumun min dzalika, adapun Rasul itu semuanya maksum, apa yang disampaikan benar adanya, maka kewajiban kita adalah membenarkannya. Ya, selama itu dari Al-Qur'an jelas, dari hadis-hadis yang sahih,
maka kita sami'na wa ata'na. Itulah istilah ungkapan dari wa alaina taslim, yang kewajiban kita adalah tunduk, patuh, berserah diri, sami'na wa ata'na. Ya, jadi apa yang beliau perintahkan semuanya pasti mengandung kebaikan. Apa yang beliau larang pasti semuanya mengandung yang mudarat, keburukan. Dan kita tidak mengatakan kenapa sih kok halal, kok boleh, kenapa kok ini dilarang. Enggak usah kenapa, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Semua yang Rasulullah sampaikan pasti benar. Ya, pasti mendatangkan cinta Allah. Dan semua yang Rasulullah larang itu pasti mendatangkan keburukan dan mendatangkan ya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru di sini dijelaskan tentang tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW yang dikumpulkan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan, kurang lebih ada 6. Kita mulai. Tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW yang pertama adalah bila mengatakan al-ula in kana muhibban lillahi lazima an yattabi'ar rasula fayusaddiqahu fima akhbar. Siapa yang mencintai Allah maka harus mengikuti Rasulullah dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jadi tanda mencintai Rasulullah adalah mengikuti beliau dan membenarkan apapun yang beliau sampaikan. Jadi jika mendengar hadis gitu ya, kita harus, ini benar-benar dari Nabi, harus diamalkan, pasti benar, pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung manfaat, pasti barokah. Ya, jika itu perintah, jika itu larangan, pasti itu mengandung mudarat, pasti itu mendatangkan murka, harus ditinggalkan. Nah, inilah hidup seorang muslim yang bahagia. Tinggal sami'na wa ata'na, kerjakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, tidak perlu neko-neko. Ya, cukup sami'na wa ata'na. Dan itulah sebenarnya makna syahadat kita, yaitu syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Jadi mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, kemudian meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, dan tidaklah kita beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Nah, ini poinnya nanti diulang-ulang lagi oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa. Ya, beliau mengatakan faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an umurin ghaibatin fil madhi wal mustaqbal fala budda an yusaddaq dzalika. Ya, poinnya di sini harus membenarkan ya. Jadi ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih, sudah benarkan. Tidak mungkin Rasulullah itu dusta. Tidak mungkin keliru. Selama hadisnya sahih, valid dari Nabi, sudah pasti benar. Walaupun kadang ya nggak masuk di akal, walaupun kadang kita belum paham, ya, tapi benarkan dulu. Selama itu hadisnya sahih, baru kita bertanya, ini maksudnya apa, penjelasannya apa. Ya, baru setelah itu ketika kita paham, langsung kita amalkan. Jadi Nabi SAW selalu yang mengabarkan perkara-perkara yang gaib, ya, dari perkara-perkara gaib yang telah berlalu atau yang akan datang. Ya, pasti yang beliau sampaikan pasti ya benar. La budda an yusaddaq bihi, karena beliau adalah as-shadiqul masduq. Beliau adalah benar yang dibenarkan. Beliau benar, ya, Nabi SAW, dan apa yang beliau katakan pasti benar. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadilah beliau berucap dari hawa nafsu beliau, ya, dan kecuali apa yang beliau sampaikan adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yushakkiku fi akhbari Rasul ats-tsabita kafirun billah. Maka diancam di sini siapa yang meragukan kabar dari Nabi yang itu sudah jelas valid sahih, maka hukumnya apa ya? Ya, hukumnya kafir, bisa kufur. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Karena dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi efeknya besar nih bagi siapa yang meragukan sampai meninggalkan apa yang Rasulullah perintahkan, ya, maka di sini bisa dihukumi kufur, ya. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, an yuti'a fi ma'amar. Di antara tanda mencintai Rasulullah yang kedua, kalau tadi membenarkan ya apa yang beliau sampaikan, ya, apa yang beliau sampaikan pasti benar, berupa perintah, larangan, khobar, cerita, ya, perkara gaib yang telah lalu atau yang akan datang, hari-hari kiamat, kejadian-kejadiannya, rentetannya, semuanya itu pasti benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Itu yang pertama. Yang kedua, an yuti'ahu fi ma amar, yaitu mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Kenapa? Mentaati Rasulullah juga bagian mentaati ya Allah Subhanahu wa taala. Silakan mungkin jika ingin dicatat, yaitu surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia taat kepada Allah. Gak mungkin kita taat kepada Rasulullah kemudian menyimpang dari ketaatan kepada Allah, tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah itu sejalan, apa yang beliau perintahkan itu perintah Allah, apa yang beliau larang itu adalah larangan Allah. Sudah, sami'na wa ata'na. Kayak tadi perkataan Imam Az-Zuhri, minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina at-taslim. Dari Allah risalah, sumber wahyu itu, kemudian Rasulullah menyampaikan dan sudah disampaikan sejelas-jelasnya, dan tugas kita adalah at-taslim, tunduk berserah diri. Sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian kita harus taat sekali lagi terhadap apa yang beliau perintahkan, fima amar li'annahu la ya'mur illa bima amara Allah bih. Karena tidaklah beliau memerintah kecuali apa yang beliau perintahkan. Ya, sekali lagi, tidaklah beliau memerintah kecuali yang Allah perintahkan. Ya, tidaklah beliau memerintah kecuali yang Allah perintahkan, dan tidaklah Rasulullah melarang kecuali ya yang Allah larang. Dalilnya mana? Tadi sudah kita sebutkan, surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu ya fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah. Sudah, ambil saja. Pasti itu benar, pasti itu barokah, pasti itu baik. Dan apa yang dilarang tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Ya, maka ini konsekuensinya adalah kita harus mentaati Rasulullah SAW pada yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Jadi poin yang kedua Bang ya, mentaati yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian yang ketiga, antakuna mahabbatuhu lirrasuli muqaddamatun ya ala mahabbatihi likulli syai'. Hendaklah cintanya kepada Rasulullah itu didahulukan atas cintanya kepada segala sesuatu. Ini sudah berlalu pembahasan ini, namun diulangi lagi ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku kalian jadikan yang lebih kalian cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Berarti mencintai ya Rasulullah itu adalah ya rukun yang sangat pondasi ya, sehingga tidak sempurna iman seseorang sampai ya mencintai Rasulullah melebihi ya, sampai harus dijadikan Rasulullah itu lebih dari cintanya kepada anaknya, keluarga, orang tuanya, ya bahkan seluruh manusia. Ya, karena dalam hadis ini dijelaskan ya para ulama, cinta itu macam-macam ya. Ada cinta pengagungan, cinta penghormatan, seperti kita cinta kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita kan cinta mengagungkan, menghormati. Ya, ada cinta kasih sayang, seperti cinta kepada ya anak, ya, kita sayang. Ada cinta yaitu ihsan, menganggap baik, cinta kepada teman-teman sebaya kita, kepada kaum muslimin, dan semuanya itu ya, itu adalah macam-macam cinta yang itu harus di bawah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi harus cinta kita kepada Rasulullah itu melebihi cinta-cinta yang model ini, cinta pengagungan, cinta karena kasih sayang, cinta karena menganggap baik, semuanya itu harus di bawah ya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, iman tidak akan sempurna sampai menjadikan Rasulullah itu yang paling dia cintai melebihi anaknya, keluarganya, ya dan juga seluruh manusia. Yaitu pembahasannya telah berlalu. Sekali lagi, itu bagian dari yaitu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberi karena Allah, tidak memberi pun karena ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat yang disebutkan an yata'assa bihi fi ma fa'al, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, atau dikenal dengan istilah ittiba'us sunnah. Sekali lagi harus kita terangkan, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi, bukan sunnah secara fikih.
yang tadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Kalau model seperti itu ya semuanya nggak perlu melakukan sunnah kalau gitu. Kenapa? Sunnah aja kan nggak apa-apa ditinggalkan, bukan itu maksudnya. Tapi sunnah yang dimaksud adalah thariqatul Rasul, jalannya hidup Rasul, akidah beliau, perkataan beliau, ya muamalah beliau, akhlak beliau, semuanya harus diikuti. Dalilnya mana? Kembali ke surat Al-Hasyr ayat 7 tadi. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, maka keliru kalau sampai mengatakan mengikuti sunnah itu hukumnya sunnah, bukan ya. Mengikuti sunnah hukumnya wajib. Dalilnya tadi Al-Hasyr ayat 7 dan juga An-Nisa ayat 80 tadi, may yuti'ir rasul faqad ata'allah Allah. Hanya saja ya, dari perbuatan-perbuatan Nabi itu dirinci, dipisah-pisah. Ada yang wajib, itu bagian dari akidah. Ada yang sunnah, ada yang mubah. Silakan. Ya, kalau kita melakukan hal yang mubah demi mengikuti Rasulullah, ya cinta kepada beliau, maka dapat pahala. Ya, dari yang menjadi kebiasaan beliau, yang itu bukan merupakan perintah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, ada yang itu sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran mustahab, ada yang sifatnya mubah. Nah, kita semuanya melakukannya jika demi cinta kita kepada Rasulullah, maka dapat pahala. Ya, jadi kita harus mengikuti apa yang beliau lakukan, dan itulah sebagai pengamalan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan dalam semua ya sisi lini kehidupan. Beliau sebagai anak, beliau sebagai orang tua, beliau sebagai teman, beliau sebagai suami, beliau sebagai pemimpin, semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Benar-benar engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Demikian juga Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Seolah beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Sehingga semua yang ada pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang harus kita ikuti. Siapa yang mampu mengikuti ini? Bagi orang yang yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yakin adanya hari akhir, dan orang yang selalu zikir kepada Allah pasti akan mengikuti Nabi SAW. Sekali lagi, beliau tidaklah mengatakan kecuali benar. Tidaklah beliau melakukan sesuatu pasti mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalilnya sekali lagi surat An-Nisa ayat 80 atau surat Al-Hasyr ayat 7. Dan juga hadis yang sering kita dengar, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ya ar-rasyidil mahdiyina min ba'di tamassaku bihima ya wa 'addu 'alaiha tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, bahkan di sini digandengkan antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, diminta untuk berpegang teguh dengan dua-duanya, itu disebut dengan satu sunnah, dan ya diminta untuk menggigitnya dengan perumpamaan dengan gigi geraham, bukan dengan gigi seri. Kalau gigi seri dicabut merotol gigi kita, tapi kalau di seri gigi geraham ya itu susah. Nah, itulah gambaran agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kelima, alla yu'badallah illa bima syara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting, yaitu di antara tanda mencintai Rasul yang kelima adalah tidaklah beribadah kepada Allah kecuali yang Rasulullah ajarkan dari syariatnya. Maka kita bahas di sini ya, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, kita katakan atau kita bertanya, apakah itu tanda mencintai beliau? Ya tidak. Walaupun itu dianggap baik, ya, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu ya hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya baik. Ya, yang baik itu adalah yang menurut Rasulullah, menurut Allah dan Rasulnya. Yang bukan menurut Allah dan Rasulnya baik, maka bukan kebaikan. Dan semuanya sekali lagi sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Tadi tidaklah amalan yang mendekatkan kepada surga kecuali sudah diterangkan. Tidaklah amalan yang menjerumuskan kita ke neraka sudah diperingatkan.
Tadi sudah jelas sejelas-jelasnya. Maka dari perkataan Imam Malik rahimahullah, siapa yang menganggap atau siapa yang melakukan bid'ah berarti menganggap Rasulullah telah mengkhianati risalah. Menganggap Rasulullah belum menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, belum menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Berarti menganggap Nabi tidak amanah. Apakah Nabi tidak amanah? Tidak. Ya, Nabi itu amanah, selalu menyampaikan dan sudah menyampaikan. Ya, dari dalil-dalil yang kita sebutkan, ya semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan perkara-perkara sampai hatta khiroah, sampai perkara adab-adab di kamar mandi. Ya, jadi sekali lagi tanda mencintai Rasulullah yang kelima adalah kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau contohkan. Jangan sampai kita membuat atau mengamalkan ibadah yang itu tidak ada contohnya. Nabi sudah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak sia-sia, maka rugi. Ya, apalagi sampai meyakini ini baik. Masa kita misalnya ya, masa kita diazab ya gara-gara melakukan zikir, melakukan sholawat, ya melakukan perayaan. Kan ini baik. Yang penting kan nggak minum khamr, yang penting kan nggak berzina. Bukan itu yang dianggap ya. Tapi ini masalah ya keamanahan Nabi SAW, masalah syariat kita, ketundukan kita. Sudahkah kita benar-benar sami'na wa ata'na atau belum? Ya, maka dikatakan fayaztanibul bid'ah wal muhdatsat fil ibadah. Maka hendaklah meninggalkan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam ibadah. Alladzina yuhditsunal bid'ah wal mawalid yad'una annahum yuhibbuna ar-rasul kadzibuna fi da'wah. Maka siapapun yang mengada-adakan perkara-perkara baru, ya baik perayaan-perayaan maulid, ya semuanya itu dengan anggapan ini bukti cinta kami kepada Rasulullah, maka itu adalah cinta yang dusta, cinta yang palsu. Ya, kenapa? Li'annahum fa'alu ma naha anhu rasul minal bid'ah. Karena sebenarnya mereka itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Nah, tanda cinta itu kan mengikuti apa yang dicintai, meninggalkan apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Ya, maka Rasulullah melarang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, sudah dijelaskan malamnya seperti siangnya. Ya, sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Kemudian malah mengaku ya menemukan sesuatu yang belum diterangkan oleh Nabi dan itu dianggap baik dan diamalkan. Ya, makanya menyelisihi ya bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sekali lagi kalau kita simpulkan di situ ada kewajiban kita untuk ya mencintai Rasulullah, dan tanda-tandanya kita ulangi. Yang pertama yaitu membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini kalau bisa terangkan sedikit ya. Mulai dari sekarang ya, kalau kita dengar hadis misalnya Bukhari Muslim atau hadis selain Bukhari Muslim yang sudah disahihkan oleh para ulama, anggap saja itu Rasulullah sedang menyampaikan kepada kita langsung. Dan kita motivasinya adalah mengamalkan. Bisa nggak mengamalkan ini? Pasti yang kita amalkan mengandung kebaikan, barokah, manfaat. Itu juga perintah. Jika itu larangan, ya yakinlah ini dari Rasul, ini dari Allah, benar-benar nyampe kepada kita dan kita tinggalkan. Dan itulah namanya at-taslim, tunduk berserah diri. Dan itulah kebahagiaan, itulah kenikmatan ketika kita bisa sami'na wa ata'na. Nggak perlu la dan sebagainya. Nggak perlu masa begini, masa begitu, masa nggak boleh, masa dilarang. Sudah sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian yang ketiga tadi mendahulukan cinta Rasulullah daripada cinta selainnya. Ya, dari selainnya. Sudah pernah kita terangkan, mendudukkannya adalah ketika ada sebuah perbuatan atau dua perbuatan, satunya mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, satunya mendatangkan cinta makhluk. Mana yang kita dahulukan? Ya, yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat tadi harus ittiba'us sunnah, yang mengikuti jalan hidup beliau, akidah, ibadah, muamalah, keyakinan, perkataan, perbuatan, semuanya. Ya, bagi orang yang yakin akan hari akhir dan banyak mengingat Allah, pasti mengikuti sunnah. Kemudian yang kelima tadi apa ya?
yaitu wajib beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang beribadah bukan dari contoh Nabi, ya berarti itu tanda cinta yang palsu. Kemudian yang keenam di sini ada tambahan, yaitu harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit penjelasannya, jihad di sini yang dimaksud bukan hanya jihad melawan orang-orang kafir, tapi jihad di sini jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita tundukkan agar sejalan dengan cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian jihad syaitan, jihad melawan syaitan, yaitu musuh nyata kita. Inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu benar-benar musuh nyata bagi menjadikan dia musuh. Ya, kenapa mengikuti syaitan? Itu bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang bermaksiat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, jihad melawan orang-orang munafik dengan membantah syubhat-syubhat mereka dan dakwah-dakwah mereka. Kemudian yang kelima, puncaknya adalah jihad melawan orang-orang kafir dengan senjata perang, dan itulah tingkatan-tingkatan jihad. Dan yang paling pertama adalah jihadun nafsi. Makanya Nabi mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Jihad yang utama atau jihad hakikatnya adalah jihad melawan hawa nafsu agar tunduk kepada taat kepada Allah Ta'ala, agar jiwa kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan mungkin. Ya, jika tidak ada kita cukupkan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, itu bagian dari doa kita. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد